Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fillah rahimakumullah. Di dalam pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu sebagai manusia ada tanggung jawab kita, baik kepada anak, pada istri, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Belum lagi bagaimana kita bisa survive. Tentu kita perlu makan, kita perlu minum, dan kita perlu hal-hal materi lainnya yang mencukupi kebutuhan jasmani kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini, para ulama kita memberikan tuntunan kepada kita umat Islam supaya kita tidak termasuk orang yang keluar dari jalur, dari garis yang sudah ditetapkan, sehingga kita menjadi orang yang jauh dari program penciptaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita perlu berusaha, perlu berikhtiar dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari kita di atas dunia ini. Ikhwana fillah rahimakumullah. Para ulama kita telah memberikan garisan, telah memberikan panduan kepada kita. Yang pertama ialah bahwa dalam usaha dan pekerjaan kita, yang pertama adalah husulul kifayah wa ri'ayah lil fuqara'i wal masakin, untuk mendapatkan sesuatu yang mencukupkan agar kita menjadi hambanya yang bisa dapat memberikan rasa tanggung jawab kita, baik tanggung jawab kepada istri maupun tanggung jawab kita kepada anak, sehingga tanggung jawab itu tidak menjadi beban dalam hidup kita. Nah, orang yang seperti ini dipersilahkan untuk berusaha, berniaga, berinteraksi dengan orang lain. Dengan usaha-usaha itu dia dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Tapi bisa saja lebih dari itu. Apabila dia mendapatkan harta yang lebih, lalu dia dapat memberikan, dengan harta itu dapat memberikan bantuan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang juga menjadi tanggung jawabnya. Maka usaha yang dia lakukan itu adalah usaha yang direstui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah rahimakumullah. Lalu yang kedua, ulama menyatakan la yulhihil ibadah an dzikrillah. Ibadah tidak dihilangkannya. Jadi kalau usaha ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang itu tidak membuat ibadahnya hilang, atau dia sedang berdagang lalu dia meninggalkan sembahyang, atau dia sedang berkebun lalu kebunnya membuat dia tidak sembahyang, maka dagang kebun itu tidak diridhai oleh Allah. Tapi kalau dagangannya tidak membuat lalai ibadahnya, sembahyangnya, kebun tidak membuat dia tidak dapat menjaga puasanya, maka dagang dan kebun itu menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena selama usaha ikhtiar yang dilakukan tidak membuat dia menjadi orang yang jauh dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah rahimakumullah. Lalu yang ketiga ialah bahwa usaha yang dia lakukan itu untuk menjadi jalan dia untuk berbuat kebaikan, kemaslahatan. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Lalu dia berusaha. Usahanya bisa ada manfaat bagi orang lain untuk kebaikan, kemaslahatan umum. Misalnya dia bisa membangun jembatan, dia bisa membangun panti asuhan, dia bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan, bahkan dia bisa membangun tempat-tempat kebaikan dan kemaslahatan untuk dididik masyarakat atau teman-teman atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, orang yang seperti ini dalam usahanya
dalam kegiatannya, maka usaha dan kegiatannya adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena ada keinginan dan niat beliau di dalam usahanya itu untuk menjadi jalan kebaikan bagi orang-orang lain, sehingga dia bukan untuk melakukan sesuatu hal-hal yang bersifat buruk. Ikhwana fillah rahimakumullah. Yang terakhir, bahwa usaha dan ikhtiar kita itu diridhai oleh Allah atau tidak. As-syukru ala ni'matul mun'im. Jadi ada rasa syukur seseorang itu atas si pemberi nikmat. Ya, kita selalu melihat atas nikmat yang kita dapatkan, tapi kita selalu lupa siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu, apabila seseorang itu berusaha dan berikhtiar, dia selalu ingat siapa yang memberi nikmat itu, siapa yang memberi rezeki itu, siapa yang memberi harta itu. Maka orang ini adalah usaha dan ikhtiarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.